Halo teman-teman, ini adalah video pembahasan perihal latihan mandiri yang pertama. Pada video kali ini, saya akan membahas pengerjaan soal yang telah diajukan, yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya tentang resultan gaya. Ya, ini adalah soal latihan mandiri pada pertemuan sebelumnya, di mana di sini kita hendak menentukan resultan dari gaya P dan T seperti pada gambar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gaya P yang sebesar 800 converse arahnya ke kanan horizontal, sedangkan gaya T ini ke kiri bawah. Untuk mencari resultan, berhubung gaya ini sudah terletak, titik awalnya terletak di ujung dari gaya P, maka resultannya itu adalah apabila kita menarik garis dari titik awal P menuju ke titik ujung T. Inilah resultannya. Nah, kita udah mengetahui memang berapa besar P dan T, tapi kita nggak mengetahui sudut ini berapa, sudut antara dua gaya ini. Seandainya sudut dari dua gaya ini diketahui, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan berapa besar resultan dengan cara menggunakan aturan kosinus. Nah, berarti yang perlu kita cari terlebih dahulu berapakah sudut antara gaya P dan T. Bagaimana menemukannya, bagaimana menghitungnya? Ya, pertama perhatikan segitiga ABD. Pada segitiga ABD ini kita hendak mencari berapa besar sudut ABD. Sudut CBD memang telah diketahui, bisa kita hitung teman-teman, yaitu sebesar 90 dikurang 60 derajat atau sebesar 30 derajat. Tapi betanya belum tahu. Nah, seandainya apabila di segitiga ABD ini panjang AD diketahui atau panjang BD diketahui, maka kita bisa menghitung dengan mudah gitu ya. Akan tetapi BD dan AD tidak diketahui. BD dengan jelas di sana belum diberitahu berapa, sedangkan AD juga nggak tahu. Yang diketahui cuma AC, CD nggak tahu, jadinya AD nggak tahu ya. Nah, oleh karena itu sekarang supaya kita bisa mencari panjang BD, perhatikan segitiga BCD. Dari segitiga BCD ini, sudut D adalah siku-siku atau 90 derajat. Sudut BCD 60 derajat. Ya, seperti yang tadi telah kita bahas, berarti sudut CBD adalah 30 derajat. Dengan menggunakan aturan sinus, di mana panjang BC telah diketahui, yaitu sebesar 6 inci, berarti 6 per sin 90, ini sama dengan CD per sinus 30 sama dengan BD per sin 60 derajat. Sudut CBD tadi 30 dan sudut BCD 60. Dari sini kita bisa menghitung panjang BD. Berarti panjang BD sama dengan, ya kita dapatkan dari persamaan 6 inci per sin 90 sama dengan BD per sin 60. Atau dengan kata lain, BD sama dengan 6 per sin 90 derajat dikali sinus 60 derajat. Sehingga dapatlah BD sebesar 3 akar 3 inci. Selanjutnya, kita bisa menghitung panjang CD. Bagaimana menghitung panjang CD? Ya tinggal menggunakan persamaan 6 per sin 90 sama dengan CD per sin 30 derajat. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai CD sebesar 6 per sinus 90 derajat dikali sinus 30 derajat. Atau CD sama dengan 3 inci.
setelah kita mengetahui besar dari BD, besar dari CD sebesar 3 inci, maka kita bisa mengetahui pula berapa panjang AD. Perhatikan segitiga ABD. Panjang BD berarti ya 3/3 inci. Karena AC tadi panjangnya 3 inci dan CD juga 3 inci, maka panjang AD adalah 6 inci. Nah, setelah kita mengetahui panjang AD dan BD, maka selanjutnya kita akan perhatikan berapa sudut alfa dan sudut beta. Nah, tapi sebelumnya kita bisa hitung dong panjang AB dengan cara seperti apa? Menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AB sama dengan akar dari AD kuadrat tambah BD kuadrat. Dapatlah akar 63 inci. Nah, selanjutnya mari dari informasi yang telah kita miliki BD, CD, dan AD, selanjutnya kita perhatikan segitiga ABD. Dari segitiga ABD kita bisa menghasilkan persamaan menurut aturan sinus, di mana 6 inci yaitu panjang AD atau panjang AD, kemudian per sudut di depannya yaitu sudut ABD. Sudut ABD ini kalau kita lihat di sini yaitu beta ditambah sudut CBD yang 30. Makanya di sini sin beta tambah 30 sama dengan AB akar 63 inci dibagi dengan sinus 90 derajat yang di depannya. Dan sama dengan juga dengan 3/3 yaitu BD dibagi dengan sudut di depannya yaitu sinus alfa. Nah, berapakah besar sudut alfa? Besar sudut alfa dapatnya menjadi akar 63 inci per sinus 90 derajat, yaitu AB per sin 90 derajat yang di depannya. Ini sama dengan 3/3 per sinus alfa. Yang kita mau carikan alfa ya, atau panjang sudut, besar sudut BAD yang di sini. Yang di depannya ya 3/3, berarti ya 3/3 per sinus alfa. Dari sini kita dapat sinus alfa sama dengan akar 63 per sin 90. Sinus alfa berarti sama dengan 3/3 dikali sin 90 per akar 63 gitu ya. Sehingga arcus sin alfa yaitu 3/3 dibagi akar 63, sin 90 kan 1. Dapatlah alfa sebesar 40,8934 derajat. Setelah alfa kita ketahui, sebenarnya dengan mudah kita bisa mendapatkan nilai beta, yaitu 180 derajat. Kenapa 180? Karena ya jumlah sudut segitiga 180 ya. Dikurang 90 dikurang alfa, maka itulah sudut ABD. Nah, sudut ABD ini sama dengan 30 tambah beta. Berarti beta ya tinggal alfa ya 90 kurang alfa, kemudian kita kurangin dengan 30 gitu ya. Atau kalau teman-teman mau gunakan aturan sinus juga bisa. Dengan menggunakan aturan sinus berarti 6 per sin beta plus 30 derajat sama dengan akar 63 inci per sin 90 derajat. Di mana sin 90 derajat sama dengan 1. Berarti sinus beta plus 30 derajat ini sama dengan 6 per akar 63. Beta plus 30 derajat berarti sama dengan arcus sinus 6 per akar 63. Sehingga beta di sini sama dengan arcus sinus 6 per akar 63 dikurang 30 derajat. Dapatlah beta sebesar 19,1066. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah berapa sudut antara P dengan T. Ketika sudut ABD sudah kita ketahui, di mana sudut antara BD dengan P itu adalah 90 derajat,
maka sudut dari P dengan T itu adalah 90 derajat dikurang 30 derajat dikurang dengan beta. Ini 49,1066. Maka sudutnya antara dua gaya tersebut adalah 40,8934 derajat. Berapa nilai resultannya? Dengan menggunakan aturan kosinus, maka R sama dengan akar dari 800 kuadrat tambah 600 kuadrat dikurang 2 kali 800 kali 600 dikali kosinus yang kosinus dari sudut yang dihimpit oleh P dan T, yaitu 40,8934. Sehingga dapatlah R sebesar 523,74 pound force. Demikian pembahasan dari latihan mandiri ini. Semoga dapat dipahami. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada Google Classroom.